Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan kritik terhadap teori akuntansi. Tim ini terdiri dari saya, Satriawan dari Nugroho, Suci Amalia, Sylvester Ode, Telesia Yosefian, dan Roberto Omenu. Saat ini kita akan bahas tentang teori akuntansi normatif. Teori ini berusaha memberikan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam praktek akuntansi berdasarkan pertimbangan nilai. Teori normatif sering disebut sebagai teori a priori karena bersifat deduktif dan tidak dihasilkan dari penelitian empiris, melainkan dari kegiatan semi research. Karakteristik utama teori ini adalah fokusnya pada perspektif tentang apa yang harus dilakukan oleh akuntan dan bagaimana informasi akuntansi harus disajikan. Teori ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan bertujuan mencapai tujuan sosial tertentu. Teori ini berusaha menjelaskan mengapa suatu perlakuan akuntansi lebih baik atau lebih efektif. Sebagai contoh, teori akuntansi normatif dapat menentukan bahwa aset tetap harus dinilai, dicatat, dan dilaporkan berdasarkan biaya historis. Baik, saya akan lanjutkan terkait kritik terhadap akuntansi. Menurut Watt dan Zimmerman, terdapat 3 poin. Yang pertama, ketidakmampuan pengujian empiris karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji kebahasannya secara empiris. Yang kedua, pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. Yang ketiga, pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Berdasarkan kritik tersebut, Watt dan Zimmerman mengembangkan pendekatan positif yang lebih berorientasi pada penelitian empirik. Apabila teori normatif menunjukkan cara terbaik untuk melakukan sesuatu berdasar premis, norma, atau standar, teori positif berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empirik. Pendekatan positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi. Menurut Watt Zimmerman pada tahun 1986, A. menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik. B. memberikan kerangka yang jelas dalam memahami akuntansi. C. menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. D. menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. E. mendorong riset yang relevan dengan akuntansi yang menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Teori akuntansi positif bertujuan menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi berdasarkan data empiris. Watt dan Zimmerman merumuskan 3 hipotesis utama. Yang pertama, hipotesis biaya proses politik, di mana perusahaan besar cenderung menunda pelaporan laba mereka untuk mengurangi biaya politik. Dalam hal ini, pajak perusahaan yang mereka tanggung. Lalu yang kedua, hipotesis perjanjian hutang, yang menunjukkan bahwa manajer perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi cenderung memindahkan laba ke periode sekarang untuk menurunkan rasio leverage dan menghindari terjadinya default. Lalu yang ketiga yaitu hipotesis rencana bonus, di mana manajer memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba periode sekarang untuk memaksimalkan bonus yang mereka dapat. Nah, ketiga hipotesis ini menunjukkan bahwa adanya hubungan keagenan antara manajemen dan juga para stakeholder, dalam hal ini pemilik, kreditur, serta pemerintah, dan mengakui bahwa adanya moral hazard yang timbul akibat asimetris informasi yang ada. Ketiga hipotesis ini didukung oleh banyak riset, diantaranya sebagai berikut. Jones 1991, hipotesis biaya proses politik, dengan temuan perusahaan menurunkan income neto yang dilaporkan untuk mendapatkan keringanan impor yang dipengaruhi oleh keputusan publik. Dengan buktinya adanya manipulasi income neto untuk keringanan impor. Sweeney 1994, dengan hipotesis perjanjian hutang, ia menemukan bahwa perusahaan sering melanggar perjanjian hutang terkait pemeliharaan modal kerja dan ekuitas pemegang saham dengan bukti pelanggaran perjanjian hutang. Haley 1985, dengan hipotesis rencana bonus, ia menemukan bahwa manajer menggunakan kebijakan akuntansi akrual untuk memaksimalkan bonus berdasarkan income neto, dengan buktinya adalah sistematis penggunaan kebijakan akuntansi akrual dalam pelaporan pendapatan. Lev 1979, dengan hipotesis bonus dan debt covenant, ia menemukan bahwa manajer cenderung oportunistik memaksimalkan bonus dan mengabaikan perubahan debt covenant, dengan bukti reaksi negatif pasar terhadap oportunistik manajer. Teori akuntansi positif mendapatkan banyak kritik. Dalam hal ini, para kritikus biasanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kritik tentang teknik atau metode penelitian. Kita mulai dengan
Kritik tentang teknik atau metode penelitian. Para kritikus menyatakan bahwa tulisan tentang akuntansi positif gagal dalam mendeskripsikan model multi-person dan multi-period secara menyeluruh. Mereka menyoroti kelemahan dalam strategi, pertimbangan teori, dan pendekatan format. Masalah utama yang diangkat adalah penggunaan ilmu ekonomi neoklasik sebagai basis utama. Para ekonom telah lama mengetahui bahwa mudah bagi pembuat keputusan untuk menggunakan harga keseimbangan, tetapi hanya jika ada alasan kuat untuk menganggap bahwa semua pasar berada dalam kondisi keseimbangan. Kritik ini mempertanyakan relevansi penggunaan harga keseimbangan ketika tidak ada alasan yang cukup untuk menganggap bahwa semua pasar jelas berada dalam keseimbangan. Pengujian pasar dalam riset akuntansi seringkali hanya memiliki pengaruh yang terbatas. Kritik berikutnya adalah tentang filosofi yang mendasari teori akuntansi positif. Watts dan Zimmerman diberi batasan positif dan normatif yang mereka terapkan dalam penelitian mereka. Mereka dianggap bahwa dunia sosial dan strukturnya dapat dipisahkan dari individu yang dipelajari. Namun, pendekatan ini dianggap tidak objektif. Penelitian mereka seringkali disamakan dengan penelitian Chicago School Economists seperti George Stigler dan Gary Becker yang fokus pada memaksimalkan utilitas atau profit. Namun, Herbert Simon mencatat bahwa dalam banyak situasi pembuat keputusan lebih tertarik pada pencapaian tingkat kepuasan yang ditargetkan daripada hasil maksimum. Kritikus menekan bahwa Watts dan Zimmerman cenderung mengarahkan penelitian ke area di mana ilmu ekonomi neoklasik tampaknya lebih cocok, tetapi mengabaikan keberatan terhadap asumsi mekanis maksimasi utilitas. Kritik tentang penelitian akuntansi berbasis ekonomi. Kritik ketiga berfokus pada penelitian akuntansi yang didasarkan pada ekonomi, khususnya metodologi individu. Penelitian ini menggambarkan fenomena sosial sebagai konsekuensi dari keputusan individu. Namun, ketika komite menyusun standar atau direktur membuat keputusan, ini dianggap sebagai keputusan kelompok bukan individu. Penggunaan harga keseimbangan dianggap problematis ketika pasar tidak berada dalam kondisi keseimbangan. Hal ini menyebabkan kesulitan matematis karena tidak semua pembeli dan penjual memaksimalkan utilitas mereka. Model keseimbangan yang tidak sempurna tidak dapat diandalkan sebagai dasar untuk menganggap adanya harga keseimbangan yang stabil. Selanjutnya, kita membahas kritik terhadap pendekatan neoklasik. Hipotesis maksimisasi menyatakan bahwa asumsi ini hanyalah salah satu dari banyak asumsi yang diperlukan dalam teori neoklasik. Masalahnya bahwa dalam kenyataan, orang tidak selalu benar-benar memaksimalkan utilitas mereka. Kritik penting lainnya adalah tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa pilihan metode akuntansi dapat bervariasi tergantung waktu dan keadaan. Menurut Dempsey, teori akuntansi positif yang diajukan oleh Watts dan Zimmerman lebih bersifat deskriptif daripada memberikan penjelasan positif yang komprehensif. Dempsey menekankan bahwa teori akuntansi positif tidak cukup sebagai dasar bagi penelitian akuntansi karena tidak mempertimbangkan dinamika pasar dan juga faktor perilaku. Kritik ini menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada penjelasan ekonomi dan tidak dapat memadai untuk memahami kompleksitas akuntansi yang terjadi. Teori akuntansi positif juga dikritik karena tidak bebas nilai dalam berbagai penelitian yang menggunakan Positive Accounting Theory atau PAT. Kita melihat tidak adanya rumusan atau pedoman spesifik tentang apa yang harus dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh para teoritisi akuntansi positif yang menyatakan bahwa mereka tidak ingin memaksakan pandangan mereka pada orang lain, tetapi lebih suka memberikan informasi tentang implikasi yang diharapkan dari tindakan tertentu dan membiarkan orang untuk memutuskan sendiri. Ridwan 2007 menyatakan bahwa PAT adalah hasil perekayasaan dari teori normatif dan oleh karena itu tidak mungkin bebas nilai. Suwarjono 2005 menambahkan bahwa akuntansi keuangan dikembangkan atas dasar premisi bahwa investor dan kreditor adalah pihak yang dituju oleh informasi akuntansi, menunjukkan bahwa baik teori normatif
maupun positif mengemukakan proposisi bahwa informasi akuntansi merupakan masukan dalam pengambilan keputusan investor dan kreditor. Teori akuntansi positif mengemukakan bahwa respon investor terhadap informasi arus kas lebih baik dibandingkan dengan informasi laba. Artinya, teori akuntansi positif tidak bebas nilai karena tetap memberikan penilaian mengenai mana informasi yang lebih relevan bagi investor. Klaim bahwa teori akuntansi positif bebas nilai adalah sebuah bentuk ideologi untuk menutupi kenyataan. Gafikin 2008 menyatakan bahwa banyak peneliti akuntansi di Sekolah Bisnis Amerika Serikat memiliki komitmen ideologis untuk memelihara dogma ekonomi neoklasik. Ini menunjukkan bahwa teori akuntansi positif sebenarnya syarat dengan nilai dan tidak bebas dari bias ideologis. Riset kritik teori akuntansi positif menurut Ball and Foster pada tahun 1982. Yang pertama, ukuran perusahaan dan perencanaan bonus dapat sebagai proksi untuk melupakan variabel-variabel lainnya. Yang kedua, kelemahan teori yang mendukung konstruksi pondasi untuk besaran biaya politik. Yang ketiga, sampel yang digunakan tidak dapat dipertahankan. Menurut Christensen pada tahun 1983, yang pertama, logikal positif menggunakan metodologi yang sudah usang. Yang kedua, pendekatan dalam sosiologi akuntansi di dalam teori akuntansi. Yang ketiga, mengenalkan standar pengujian suatu argumentasi tentang perkecualian pembatalan pada teori. Yang keempat, tidak layaknya metode yang digunakan untuk menjelaskan konstruksi teori. Berikut beberapa research terkait kritik terhadap teori akuntansi positif. Yang pertama, research yang dilakukan oleh Holthausen dan Leavitt 1983 menunjukkan bahwa keterbatasan interpretasi yang dihasilkan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, tidak lengkapnya teori politik dan juga kontrak. Lalu yang kedua, yaitu problem khusus dalam dependen dan independen variabel. Lalu, research yang dilakukan oleh Tinker et al. 1982 menunjukkan bahwa teori positif merupakan nilai muatan dan pelindung untuk mencegah adanya bias, namun mengabaikan penekanan kelas-kelas yang diperebutkan. Lalu, research yang dilakukan oleh Christensen 1983 menunjukkan bahwa kerangka ekonomi tidak bisa dijustifikasi. Lalu, pendekatan positif ini dapat membuka suatu perselisihan. Berikut kesepakatan alami bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir, bahwa adanya perbedaan bukti yang disajikan. Riset kritik teori akuntansi positif selanjutnya dilakukan oleh et al. 1984. Yang pertama, hasilnya tidak dapat diterapkan pada sampel yang bani. Dua, di luar sampel itu tidak dapat digunakan. Yang ketiga, pengetahuan ke depan dari proporsi sampel bias pada estimasi parameter. Yang kedua, hingga 1984. Pertama, yang menemukan bahwa kelayakan evaluasi yang ditunjukkan tidak dapat diperhatikan dalam penelitian akuntansi empiris. Selanjutnya oleh Whittington 1987. Yang pertama, antara argumentasi dan bukti yang disajikan tidak seimbang. Yang kedua, metodologinya ekstrim. Yang ketiga, teori positif bermuatan nilai. Yang keempat, pendekatan sosialisasi akuntansi di dalam teori akuntansi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.